Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini cukup menarik sekali bahwa warga Kupang deklarasikan Anies Baswedan Capres di 2024. Ini cukup menarik sekali bahwa begitu banyak di seluruh Indonesia yang mendeklarasikan Anies untuk maju di Capres 2024. Tidak hanya di Kupang, ada di Semarang, ada di berbagai daerah yang mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Dan ini para cebong-cebong kepanasan ketika ada deklarasi Anies di seluruh Indonesia. Seperti ini komentar-komentar para netizen. Warga Kupang deklarasikan Anies Baswedan Capres 2024 untuk mendukung Anies Baswedan. Jangan takut dibully karena postingan tentang prestasi Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI. Karena ketika kita dibully, mereka itu tandanya kita sudah berada di jalan yang benar. Mari kita baca komentarnya. Mari kita selamatkan Indonesia bersama Pak Anies insya Allah. Dari Doni Eka Putra, Pak Anies yang paling terbaik untuk rakyat Indonesia. Rakyat berjuang menentukan sendiri pemimpin bangsanya yang jujur, amanah, sidik, fatona, ikhlas, cerdas, berilmu, bertanggung jawab, yang beragama, itulah Bapak Anies Baswedan. Alhamdulillah daerah-daerah setiap saat selalu posting untuk mendukung Pak Anies menjadi Presiden RI 2024. Enggak sudah seluruh daerah di Indonesia yang mendukung. Amin ya rabbal alamin. Yes, semakin mantap, semoga ada lagi yang menyusul supaya semakin hebat dan terbaik untuk Indonesia tercinta. Jadi artinya bahwa yang saya katakan sebelumnya di di konten sebelumnya, bahwa seluruh Indonesia insya Allah akan dukung Pak Anies untuk maju di Pilpres 2024. Karena apa? Yang dilihat sekarang oleh masyarakat Indonesia yaitu adalah kinerja nyata oleh Anies Baswedan dan prestasi-prestasi Anies Baswedan yang dilakukan di DKI Jakarta. Ini belum ada kepala daerah yang lainnya yang punya segudang prestasi seperti Anies Baswedan. Maka dari sinilah yang kemudian kepercayaan masyarakat Indonesia tentu menjadi catatan penting kepada Anies Baswedan. Tidak hanya di DKI Jakarta, bahkan dirasakan oleh seluruh Indonesia dari beberapa prestasi kinerja Anies Baswedan yang mendukung terhadap rakyat kecil. Mari kita lanjutkan begini beritanya. Warga Kupang deklarasikan Anies Baswedan Capres 2024. Sejumlah tokoh politik Indonesia mulai dideklarasikan oleh masyarakat sebagai bakal calon presiden pada pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Seperti di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Anies mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan maju sebagai bakal calon presiden pada 2024. Dalam deklarasi yang digelar di Taman Nostalgia, Sabtu 6 Agustus, Koordinator Presidium Anies NTT, Muhammad Juhair, usai pelantikan pengurus dan deklarasi dukungan mengatakan dia akan menyiapkan struktur dan pengurus hingga tingkat kabupaten untuk bekerja memenangkan Anies Baswedan di wilayah NTT. Jadi artinya kalau kita melihat dari narasi ini, bahwa masyarakat NTT sangat antusias sekali kepada dukungan kepada Anies Baswedan. Tidak hanya di Kupang, di berbagai daerah pun sangat antusias sekali ketika mendeklarasikan Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Karena yang saya katakan tadi bahwa Anies Baswedan tidak hanya dilihat dari sosok figur yang amanah, sosok figur yang cerdas, tetapi dilihat dari sosok bagaimana mengelola pemerintahan, mengelola manajemen seperti di DKI Jakarta yang saat ini sudah sangat luar biasa. Maka tidak heran ketika Anies Baswedan dibully habis-habisan para cebong-cebong itu, terus kemudian orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan dibully habis-habisan karena kinerja yang nyata. Karena kalau tidak dibully, dia akan semakin tinggi elektabilitas dan popularitas saat ini. Maka dari sinilah para cebong-cebong itu adalah kepanasan ketika melihat prestasi-prestasi Anies, melihat deklarasi Anies saat ini. Mari kita lanjutkan.
Muhammad Juhir menilai Anies Baswedan merupakan Pancasila yang berjalan karena mampu menjalankan 5 butir Pancasila secara baik saat memimpin DKI Jakarta. Sedangkan sila kedua, Anies Baswedan tidak membedakan siapapun. Yang ketiga, semua kelompok, suku, agama, dan golongan dirangkul olehnya dalam satu kesatuan. Bidang Kajian Strategis Dewan Pimpinan Pusat DPP Anies, Mas'ud Ibnu Rashid menambahkan Anies Baswedan itu orang yang cerdas, santun, demokratis yang dibuktikan dalam bentuk kerja seperti kebijakan-kebijakan yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan saat memimpin DKI Jakarta. Menurutnya, komposisi relawan Anies di tingkat DPP itu mayoritas orang di luar DKI Jakarta, karena semua pengurus ingin seluruh masyarakat Indonesia turut merasakan pembangunan yang dilakukan oleh Anies di ibu kota negara tersebut. Jadi, kalau kita melihat yang dilakukan Anies, suku, ras, agama, itu tidak pandang bulu bagi Anies Baswedan. Semua diratakan di DKI Jakarta, mulai kelompok agama Islam, non-muslim dan sebagainya, semua disamaratakan. Karena ini adalah Anies Baswedan dijadikan sebagai calon capres di 2024 terkuat, menunjukkan bahwa suku dan ras di Jakarta itu disetarakan oleh Anies Baswedan. Apalagi ketika Anies Baswedan menjadi presiden, bagaimana bangsa kita Indonesia semakin maju, tidak ada bulian dan nyinyiran terhadap agama-agama lain. Kita harus menghormati satu sama lain dalam atap demokrasi kita sendiri. Maka yang saya garis bawahi di DKI Jakarta, mulai dari pembangunan masjid, gereja, dan sebagainya, semua difasilitasi oleh Anies Baswedan. Dan sebelumnya, ada beberapa komentar bahwa kepala daerah dari DKI Jakarta belum ada yang memfasilitasi dari berbagai agama, ras, dan suku di DKI Jakarta. Bahkan kelompok non-muslim mengatakan satu-satunya gubernur yang ada di DKI Jakarta yang peduli terhadap ras, suku, agama, yaitu adalah Anies Baswedan. Dan ini sudah dibuktikan bagi non-muslim bahwa di DKI Jakarta tidak ada tebang pilih antara agama, non-muslim, Islam, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa elektabilitas Anies dan kinerja Anies itu sangat luar biasa di 2022 nanti ini. Mari kita baca komentar-komentar para netizen seperti ini. Yes, semakin mantap. Semoga yang lagi menyusul supaya makin hebat dan terbaik untuk Indonesia tercinta. Mereka yang bully itu karena mereka lagi panik. Maju terus, kita harus hantar Bapak Anies Rashid Baswedan menuju RI 1 di 2024 nanti. Semoga Allah menjadikan Anies Baswedan Presiden RI 2024. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bully itu sebetulnya enak yang bikin geli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sehat Anies Baswedan dari Sulsel hadir. Semoga terkabul doa-doanya untuk Pak Anies Baswedan. Mantap Pak Anies RI 1. Amin. Beliau pengayom lintas agama. Jangan ragu, warga Jakarta sudah merasakan semua diperlakukan sama. Dukungan untuk Anies mulai mengalir di daerah-daerah lain. Dukung bersama Anies Rashid Baswedan. Jadi apa yang saya bacakan ini adalah dari komentar-komentar dari para netizen, baik yang pro atau kontra terhadap Anies Baswedan. Tetapi pada nyatanya ketika ada deklarasi Anies Baswedan saat ini, banyak yang berkomentar para netizen menyatakan bahwa dukungan terhadap Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 sangat luar biasa sekali antusiasnya. Tidak hanya di media sosial, bahkan dari kota ke desa sudah banyak yang mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju di 2024. Maka dari sinilah yang kemudian PKS harus menunjukkan jati diri. Jangan sampai terpancing bagi orang-orang yang oligarki yang memainkan peran demokrasi ini. Karena apa? Karena pada hakikatnya saat ini PKS belum menunjukkan bahwa Anies Baswedan dianggap sebagai calon dari PKS itu sendiri. Maka dari sinilah yang kemudian PKS harus benar-benar mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang ini. Karena apa? Karena catatan demokrasi Anies Baswedan saat ini yang saya katakan dari kota ke desa itu sudah banyak mendukung Anies Baswedan. Apalagi bangsa kita sudah mendeklarasikan, sudah pas punya tiket untuk maju di Pilpres nanti, maka semakin banyak orang-orang yang mendukung Anies Baswedan.
Jakarta hadir, mantap, terbaik, hebat, keren, kawal sampai jadi, mantap, top. Lanjut saudaraku, rapatkan barisan untuk dukung Anies Baswedan RI. Pak Anies adalah seorang pejuang penerus kakeknya Haji Abdurrahman Baswedan atau populer dengan nama AR Baswedan. Adalah seorang pahlawan nasional semasa hidupnya. Dia dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, sepejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubalik. Jadi kesimpulannya adalah apa yang dituduhkan terhadap Anies Baswedan yang dianggap kadrun, yang dianggap kaum cingkrang dan sebagainya, itu tidak terbukti sama sekali. Karena apa? Melihat dari sejarah dari kakeknya Anies Baswedan saat ini, keluarga dari orang-orang nasionalis. Artinya adalah bahwa Anies Baswedan tidak mungkin untuk menjadi kadrun yang sembarangan, menjadi orang-orang cingkrang dan sembarangan. Tetapi Anies menunjukkan bahwa saat ini benar-benar disukai oleh masyarakat Indonesia. Kalau melihat dari sini bahwa seorang Anies Baswedan sangat nasionalis sekali. Dan saya katakan bahwa deklarasi ini merupakan deklarasi yang biasa ya, dalam artian masih belum banyak untuk mendukung kepada Anies Baswedan. Tetapi dari pelosok desa, dari hampir 50 relawan yang tergabung di berbagai pos-pos yang sekarang saat ini bahwa Anies Baswedan akan dideklarasikan seluruh Indonesia untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.